Di awal-awal film diceritakan seorang keluarga yang sangat menyayangi anaknya. Anak itu bernama Tim. Tim adalah anak manja yang super imajinatif. Di setiap harinya, Tim sangat dimanjakan. Di saat menjelang tidur, orang tuanya berkata bahwa dirinya akan mempunyai adik. Setelah itu pun ia berpikir bagaimana bayi datang. Lalu diperlihatkan hal yang cukup aneh, yaitu tempat pembuatan bayi. Nah, di sini kita diperlihatkan ada bayi yang sedikit nakal. Anehnya, ia berpakaian seperti bos. Jadi pabrik pembuatan bayi ini sangat spesial, di mana perusahaan itu dikelola oleh bayi. Keesokan harinya, Tim menghadapi bencana yang besar, yaitu datangnya seorang bayi ke rumahnya. Dan ternyata bayi itu adalah adiknya sendiri. Namun yang membuatnya penasaran adalah bayi itu memakai jas. Di sisi orang tuanya, bayi itu sangat lucu. Akan tetapi menurut Tim, bayi itu sangat aneh. Beberapa hari setelah bayi itu ada di rumah, orang tuanya lebih dekat dengan bayi ketimbang Tim. Dengan adanya bayi tersebut, ia sangat kecewa karena dirinya tidak dimanjakan lagi. Untuk mengatasi hal tersebut, ia pun memata-matai bayi itu. Dan ternyata bayi itu bisa bicara. Selain itu juga, bayi tersebut memiliki sifat layaknya bos. Lalu bayi itu menakut-nakuti Tim dengan alasan bahwa kasih sayang orang tua akan berpindah kepadanya. Kenapa begitu? Karena pada umumnya orang tua lebih menaruh kasih sayang kepada anak kecil atau bayi. Biar lebih mudah, kita sebut saja bayi itu dengan sebutan Boss Baby. Mendengar perkataan dari Boss Baby, Tim mulai resah akan hal tersebut. Dan keesokan harinya, ia mencoba untuk mengungkap kebenaran dari Boss Baby tersebut kepada orang tuanya. Namun rencana itu gagal karena pada saat itu rumah Tim kedatangan beberapa bayi. Ternyata bayi-bayi tersebut adalah teman dari Boss Baby. Selanjutnya Boss Baby dan bayi lain sedang melakukan rapat. Di mana rapat tersebut untuk membahas bahwa popularitas bayi sedang menurun akibat anak anjing atau papi. Di sini terungkap bahwa bayi-bayi tersebut berasal dari sebuah perusahaan pencipta bayi. Perusahaan tersebut bernama Baby Corp. Nah, kedatangan dari Boss Baby ke sini bertujuan untuk memperbaiki penurunan popularitas tersebut. Kenapa ia datang ke rumah Tim? Karena orang tua Tim adalah salah satu pengembang dari perusahaan papi tersebut. Maka dari itu, Boss Baby mencoba untuk mengagalkan usaha dari perusahaan papi itu. Pada saat yang bersamaan pula, Tim berhasil merekam beberapa percakapan dari Boss Baby. Setelahnya, ia mencoba untuk membuktikan kepada orang tuanya. Namun Boss Baby dan bayi lain tidak membiarkan hal tersebut. Jadi kita diperlihatkan hal yang sangat luar biasa saat Boss Baby menghentikan Tim. Menariknya film ini terlihat dari dua sudut pandang, di mana sudut pandang dari anak-anak layaknya sebuah pengejaran yang hebat. Namun dalam sudut pandang orang tua Tim, mereka layaknya sedang bermain seperti anak kecil pada umumnya. Kejar-kejaran itu terus berlanjut, sampai akhirnya kemarahan Tim pun memuncak, dan ia pun hampir saja menerbangkan Boss Baby. Pada akhirnya, orang tuanya memarahinya lantaran Tim melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Kemudian Tim diberi hukuman sampai ia bisa akur dengan adiknya. Akibat kejadian kemarin, Tim pun sangat sedih, lantaran orang tuanya tidak mempedulikannya lagi. Di sela-sela kesedihannya, Boss Baby mencoba untuk menghiburnya. Karena ia di sini hanya untuk menyelesaikan misinya, bukan untuk merebut kasih sayang dari orang tua Tim. Kemudian Boss Baby menjelaskan tujuannya itu sambil memberitahu bagaimana datangnya bayi ini. Untuk itu, Tim dan Boss Baby mengisap dot bayi. Setelah itu, jiwa mereka pindah ke perusahaan bayi tepatnya di Baby Corp, di mana Baby Boss menjelaskan tempat tersebut, bahwa yang mengelola tempat ini semuanya adalah bayi. Nah, sebetulnya bayi di Baby Corp bisa tumbuh menjadi orang dewasa. Akan tetapi mereka mengatasinya dengan formula bayi. Jadi dengan formula tersebut mereka bisa menjadi bayi seutuhnya. Kemudian Boss Baby mengungkapkan impiannya, di mana impiannya tersebut adalah menjadi direktur dari Baby Corp. Ia bertujuan seperti itu karena terinspirasi dari Big Boss Baby Colossal, yang mana orang tersebut pensiun beberapa tahun lalu. Berikutnya masuk pada intinya, di mana sekarang populasi anjing atau papi lebih besar dari bayi. Maka dari itu, Baby Corp harus bergegas menghancurkan papi tersebut. Dan ternyata mereka hanya memiliki waktu 2 hari saja. Jika tidak, maka Baby Boss akan menjadi bayi permanen. Setelah mengetahui hal tersebut, tim bekerja sama dengan Boss Baby untuk mewujudkan tujuannya mereka masing-masing.
Beberapa saat berlalu, mereka mulai mencari tahu informasi tentang papi itu sambil terlihat akur di depan orang tuanya. Sampai tak sadar mereka kemudian menjadi akur. Keesokan harinya, orang tuanya mengajak mereka berdua ke tempat kerjanya. Dan ternyata pula tempat itu adalah tujuan dari Tim dan Boss Baby. Sesampainya di sana, mereka berpura-pura akur lagi untuk mencari informasi mengenai papi. Beberapa cara mereka lakukan sampai akhirnya mereka berhasil masuk ke tempat informasi papi. Namun sayangnya itu hanyalah sebuah jebakan. Dan ternyata yang menjebak mereka adalah Big Boss Baby dahulu, yaitu bayi kolosal. Di mana ia melakukan hal tersebut karena balas dendam. Karena dulu di saat masa jaya-jayanya, ia dibuang karena dirinya bertumbuh semakin tua. Lantaran ia terkena penyakit intoleransi laktosa atau tidak diperbolehkan minum susu, tepatnya susu formula. Karena kejadian itu, ia pun menjadi bayi dari salah satu keluarga Frances. Frances pemilik perusahaan dari anak anjing. Di sini terungkap bahwa bayi kolosal itu sekarang bernama Frances. Lalu ia membuat anjing yang tidak bisa tumbuh atau forever puppy. Namun rencananya pun belum berhasil, dikarenakan ia belum mempunyai formula dari Baby Corp. Di saat yang sama pula, Frances mengambil formula dari Boss Baby. Dengan semua alat yang terpenuhi, akhirnya Frances bisa meluncurkan papi di kemudian hari. Bukan hanya itu saja, ternyata ia juga menyandra orang tua dari Tim. Namun di sini, orang tuanya tidak mengetahui kalau mereka sedang disandra. Sementara itu, Tim dan Baby Boss diawasi oleh bawahan dari Frances di rumahnya. Kemudian Tim dan Baby Boss merencanakan sesuatu untuk bisa lepas dari pengawas tersebut. Namun sayangnya orang tuanya sudah tiba di bandara. Mengetahui hal tersebut, Tim dan Boss Baby pun menggunakan berbagai cara agar terlepas dari pengawas tersebut. Sampai akhirnya mereka sampai di bandara. Akan tetapi mereka sudah berada di dalam pesawat. Jadi usaha mereka pun sia-sia. Namun secara kebetulan juga ada sekumpulan Elvis yang sedang menumpang pesawat. Dan kemudian mereka menyamar sebagai Elvis untuk bisa ke tempat orang tuanya itu. Di saat di perjalanan, keakraban mereka mulai terlihat. Sampai-sampai mereka tersadar bahwa mereka saling memahami layaknya adik dan kakak. Beberapa saat berlalu, akhirnya mereka tiba di sana. Namun sayangnya, Frances mengetahuinya. Kemudian Frances mengurung orang tuanya di dalam box, yang mana box tersebut telah terkunci. Selain itu, Forever Puppy akan segera diluncurkan. Untuk menghentikannya, mereka harus bertarung melawan Frances. Pada akhirnya, mereka berhasil menghentikannya. Namun roket tersebut masih hidup. Kemudian Tim meminta Baby Boss untuk menarik pintu roket agar Forever Puppy keluar. Sementara itu, Baby Boss kehilangan akalnya dan menjadi bayi normal. Namun di sini Tim berhasil mengatasinya dengan menyanyikan lagu kesayangannya. Dan setelah itu, mereka juga berhasil mengeluarkan orang tua Tim dan diakhiri dengan pelukan hangat. Keesokan harinya, Boss Baby bersiap-siap pergi dari rumah Tim lantaran ia sudah dipromosikan menjadi Big Boss Baby. Di sini diperlihatkan perpisahan antara mereka. Jadi di sini mereka mendapatkan apa yang diinginkan sebelumnya, di mana Tim ingin mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari orang tuanya. Sementara Boss Baby ingin menjadi direktur utama dari Baby Corp. Namun sayangnya mereka sedih kehilangan masing-masing, karena sebelumnya mereka sudah sangat akrab layaknya adik dan kakak. Setelah itu, rumah beserta orang tuanya dicuci otak agar tak teringat dengan Boss Baby. Kemudian Tim pun hidup tanpa gangguan lagi dari Boss Baby. Sementara Boss Baby telah menjadi direktur seperti yang diinginkan dahulu. Suatu hari, masing-masing dari mereka mulai rindu. Saat setelah Tim mengirim surat kepadanya, Boss Baby memutuskan untuk membuang jabatan tersebut demi bisa kembali ke keluarga Tim. Film ini diakhiri ketika Tim dan Boss Baby pun menjalani kehidupan layaknya adik dan kakak. Selain itu, kita juga diperlihatkan bahwa Tim juga sudah mempunyai anak, di mana anak dari Tim memakai baju seperti Boss. Apakah mungkin nasib dari anak-anak Tim sama seperti Baby Boss? Simak lanjutan di season berikutnya.